Oke, sahabat-sahabat semuanya, pada hari ini kita ketemu kembali dengan saya tentunya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan pendapatan nasional dari pendekatan yang ada yang kita telah pelajari sebelumnya tentunya ya. Baik, ini saya ambil dari buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah ya, dan saya yakin di setiap sekolah pun ada. Nah, kita langsung saja ada nomor 3 ya. Nomor 3 ini kalau kita lihat dari pertanyaannya itu adalah kita harus menghitung dengan metode atau pendekatan pengeluaran pendapatan nasionalnya. Baik, untuk memudahkan daripada penghitungan ini ya, saya ingin menambahkan rumus yang berhubungan dengan cara menghitung pendekatan pengeluaran ya. Nah ini dia. Oke, saya perkecil dulu supaya bisa dilihat. Oke, nah sudah ada. Oke, di dalam menghitung pendekatan pengeluaran, di sini yang harus kita siapkan ya, seperti rumus yang saya cantumkan adalah C ditambah G ditambah I ditambah ekspor dan impor. Baik, kita lihat di dalam soal apakah C atau konsumsi rumah tangga ada di dalam soal tersebut. Iya, ada. Itu berapa? Benar, 300 ya, 375.429, sehingga kita langsung tuliskan Y sama dengan 375.429. Oke, ditambah G itu adalah pengeluaran pemerintah. Oke, adakah pengeluaran pemerintah? Iya, ada sekali. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi pemerintah sebesar 62.583 ditambah I di sini adalah karena termasuk pendekatan pengeluaran adalah pengeluaran investasi. Apakah di sini ada di dalam soal? Ya, kalau secara kasat mata mungkin tidak ada, tetapi perlu kita ketahui ternyata ada investasi dalam bentuk modal tetapnya, yaitu berupa investasi fisik yang menunjukkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, yaitu adalah investasi ini adalah pembentukan modal tetap sebesar 183.177 rupiah. Oke, ditambah lagi ekspornya ada? Iya, ada nih. Ekspornya itu adalah sebesar 186 ya, 186.966. Dikurangi impornya ada? Iya, ada nih impornya, yaitu 200.000. Nah, 200.000 400 ya, 400 kita ke bawah karena di sana sudah kepingnya 454. Oke, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan sisi kiri dan sisi kanan supaya lebih mudah. Kita jumlahkan dulu dari sini sampai ke sini ya. Kalau kalian kesulitan bisa menggunakan kalkulator tentunya. Nah, di mana 375, nah 429 ditambah 62.583 ditambah 183.177. Berapa hasilnya? Iya, yaitu 621 ya, 621 189. Tinggal dikurangi antara ekspor dan impornya. Oke, kalau kita cermati dari soal ini
antara ekspor dan impornya lebih banyak impor, berarti hasilnya akan iya, benar sekali. Ketika ekspor lebih sedikit daripada impor, maka hasilnya akan min. Ya, kita hitung kembali ya antara ekspor dan impornya. Oke, ekspornya itu adalah 186 966. Nah, dikurangi 200.000 454. Maka hasilnya iya min 13.488. Oke, tinggal dikurangi saja daripada apa? Penjumlahan yang tadi ya. 621.189 rupiah dikurangi 13.488, maka hasilnya iya yaitu 607 ya 1.701. Jawabannya yang mana? Iya benar, berarti yang D, nomor 3 ini. Paham cara menjawab soal nomor 3 ini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Ini kalau dilihat dari jenis soalnya sama dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Maka untuk mempermudahnya seperti tadi, saya akan menampilkan contoh atau rumus-rumus untuk menghitung pendekatan pengeluaran. Nah, oke, sudah ada nih. Oke, kita masukkan bersama-sama seperti tadi. Berarti Y sama dengan konsumsinya ada, konsumsi rumah tangganya. Iya, ada. Ya, yang mana? Nah, ini konsumsi masyarakat. Berapa? Yaitu 1.200. 1.200 ditambah pengeluaran pemerintah. Nah, kebetulan di sini sudah ada ya, yaitu 2.400 ditambah investasi aja. Iya, sama sekali sudah jelas. Investasinya 1.500. Nah, ini untuk mempermudah ya, ini sebenarnya dalam miliar nih ya, kebayang nih dalam miliar, tinggal tambahin nolnya 9, tapi untuk mempermudah dalam bentuk ribuan dulu. Ekspornya berapa di sini? Ya, ekspor sudah disebutkan dan di sini ekspornya lebih tinggi kalau saya lihat ya, yaitu 1.080, sedangkan impornya adalah 900, berarti nanti hasilnya akan plus, berarti kan? Nah, kita jumlahkan sampai dari 1.200 sampai ke 1.500 ini ya. Nah, sebenarnya bisa dengan mudah kita jumlahkan secara manual, tapi kalau misalkan ada kesulitan seperti biasa dengan menggunakan kalkulator, 1.200 gitu ya ditambah 2.400, nah ditambah 1.500, maka hasilnya 5.100. Tinggal ditambah ekspor kurangi impor. Nah, tadi ekspornya iya benar, 1.080 kurangi impornya 900, maka hasilnya 180. Maka hasilnya setelah dijumlahkan, iya benar sekali, yaitu 5.280. Ada jawabannya? Iya, yang B jawabannya. Ya, mudah bukan dalam menghitung pendapatan pengeluaran ini? Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Oke, yang nomor 7 nih. Nomor 7 ini masih yang dihitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, tetapi ini ada variasi yang berbeda, di mana pendapatan nasionalnya yang diketahui, yang dicarinya adalah ekspornya. Oke, kita cantumkan juga rumusnya untuk mempermudah ya, sama menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, kita sudah taruh di sini. Oke, kita unduh dulu. Kita cantumkan lagi fotos. Nah, ini dia, kita kecilkan. Oke. Ya. Oke, rumusnya Y sama dengan C plus G plus I plus X min N. Nah, di sini perbedaannya adalah Y-nya sudah diketahui. Y-nya itu adalah 60 ya. Y-nya 60. Y-nya 60. Sebentar supaya lebih rapi. Y-nya 60. Nah, sama dengan C-nya berapa?
konsumsi masyarakatnya, oke, konsumsi masyarakatnya adalah 24 ditambah pengeluaran pemerintah ya ada itu 14. Sekali lagi ini dalam triliun, sekali lagi ya triliun, namun untuk mempermudah ini dalam puluhan, yaitu 14 ditambah investasi. Nah, investasinya 20, kita lihat ya 20, dan ekspornya itu ya ekspornya itu yang dicari ya. Nah, sedangkan impornya adalah di sini kita lihat ada 10 ya. Oke. Nah, apakah susah? Tentunya tidak. Yuk kita hitung bareng-bareng supaya kita bisa mengetahui mudah atau sulitnya soal ini. Nah, 60 kita tambahkan semuanya dari 24 tambah 14 ya, berarti 38 tambah 20 berarti ya 58 berarti ditambah X-nya masih kita cari min 10. Oke, kita langsung saja 60 karena 58 ini berpindah ruas, tadinya positif maka nilainya jadi negatif ya. Jadi 58 gitu kan. Nah, terus 10 ini kan minus ketika berpindah ruas ke sebelah kirinya. Nah, ini juga tadinya min berarti menjadi plus, tambah 10 sama dengan X. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman sekalian, oke, kita lanjut. Hitungannya berarti X-nya itu sama dengan 60 kurang 58, 2 tambah 10. Iya, benar sekali, 12. Ya, jawabannya yang C. Mudah bukan? Dalam menghitung pendapatan pengeluaran ini dengan variasi soal yang berbeda ya, berarti ini 12 triliun rupiah hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata untuk soal nomor 8 ini kita akan menghitung pendapatan per kapita. Nah, kita ketahui bahwa pendapatan per kapita itu adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, untuk lebih memudahkan, sekali lagi, saya yakin kalian sudah paham cara menghitung pendapatan per kapita, tapi untuk lebih memantapkan, saya pasang di sini supaya memudahkan kalian. Namun di sini tidak sampai di situ saja ternyata. Nah, kalian harus menentukan pendapatan negara yang mana yang terbesar dan yang terkecil dan yang paling besar. Oke, salah satu jalan adalah kita menghitungnya satu-satu. Kita akan hitung ya, mulai dari negara K. Negara K di mana jumlah pendapatan nasionalnya berapa? 1.280 dibagi jumlah penduduknya 5 juta. Berarti berapa hasilnya? Ya, 256. Ya. Gitu. Kalau kalian kesulitan bisa menggunakan kalkulator lagi, gitu ya. Nah, oke. Yang L contohnya ya. Yang L berapa itu? 790 dibagi 2. Oke. Misalkan kalian agak kesulitan dalam menghitung, boleh menggunakan kalkulator. 790 dibagi 2 misalkan. Nah, diantar adalah 395. Lalu yang M, negara M. Negara M adalah 2.400 ya dibagi 10 juta. Wah, ini mudah, tinggal dihilangkan nolnya 1 ya. Nah, ini coret 1, ini coret 1, berarti tinggal ya 240. Lalu negara N, N sama dengan berapa? Ya, 2.900 dibagi 12. Hasilnya berapa? Oke, kita hitung bersama-sama. 2.900 dibagi 12. Hasilnya 241,67. Kalau kita bulatkan menjadi 242. Yang O ya 4.200 dibagi 6 juta. Maka hasilnya berapa? Ya, kita hitung bersama-sama. 4.200 dibagi 6. Maka hasilnya 700. Oke, yang terakhir ya.
Yang terakhir berarti yang P. Yang P sama dengan di sini 8.100 dibagi 18. Nah, kita hitung bersama-sama. 8.100 dibagi 18. Maka hasilnya adalah 450. Oke? Dari sini kita sudah bisa menjawab, anak-anak sekalian. Ya. Nah, di manakah negara yang paling kecil pendapatan per kapitanya? Iya, yaitu yang M. Ya, terkecil. Yang terbesarnya? Iya, yang O. Ya, yang O ini adalah terbesar, yaitu sebesar 700. M dan O yang B. Ya, oke, kita lanjut ke nomor terakhir nih, nomor 9. Kalau kita lihat dari pendekatannya ini berbeda dari soal-soal sebelumnya, yaitu kita menggunakan pendekatan pendapatan. Oke, kita masukkan rumus pendekatan pendapatan. Nah, ya, oke. Kita cari, ya. Nah, kalau di dalam pendekatan rumusnya adalah W di sini adalah bisa berupa gaji, upah, dan pendapatan sebelum pajak. Adakah yang termasuk pendapatan? Ya, ada, yaitu yang upah pekerja. Ya, upah pekerja 10.200 ditambah R. R ini adalah pendapatan bersih dari sewa. Nah, sewa ada nggak? Iya, pendapatan sewa nih. Yaitu 300, ya. Ditambah I di sini kalau di pendekatan pengeluaran adalah investasi, kalau I di pendekatan pendapatan adalah dari pendapatan bunga. Adakah bunga di sini? Ya, bunganya adalah ini ada nih, bunga 600 ditambah P di sini adalah profit, ya, keuntungan dari pendapatan. Apakah ada di dalam soal ini? Iya, ada, laba atas usaha. Ya, 9.300. Nah, tinggal dijumlahkan saja anak-anak sekalian. Kalau kesulitan menggunakan kalkulator, kalau enggak bisa langsung 10.200 ya ditambah 300 ditambah 600 ditambah 9.300, hasilnya oke 20.400. Oke, ada jawabannya? Iya, yang D. Oke, adik-adik semuanya, itu yang bisa kita bahas. Ada lebih kurang 5 soal yang bisa kita bahas, mulai dari pendekatan pengeluaran, terus pendapatan per kapita, dan pendapatan dengan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ya, oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terus belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan.